lagi bersama saya Muhammad Ajis, mahasiswa Administrasi Pendidikan UIP, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Saya sini akan membahas mengenai regulasi etika dalam administrasi pendidikan. Seperti yang kita tahu, etika administrasi pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks profesionalisme guru, regulasi etika tidak hanya menjadi kerangka normatif, melainkan juga panduan praktis dalam menjalankan tanggung jawab administrasi pembelajaran. Mana saya akan mengulas dokumen-dokumen seperti Kode Etik Guru Indonesia (PGRI) dan Permendikbud. Yang pertama ada dokumen Kode Etik Guru Indonesia, di mana Kode Etik Guru memiliki tujuannya yaitu menetapkan standar perilaku profesional guru dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, di mana kode ini berfungsi sebagai panduan moral dan etis yang mengatur hubungan guru dengan siswa, orang tua, masyarakat, dan sesama profesional pendidikan. Adapun ketentuan penting yang saya dapatkan dalam dokumen tersebut, yang pertama yaitu integritas profesi, yaitu guru mewajibkan menjaga integritas pribadi dan profesional dalam setiap tindakan, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi pembelajaran. Yang kedua ada keadilan dan penilaian. Guru harus menjalankan penilaian secara objektif tanpa adanya bias, diskriminasi, atau favoritisme. Setiap penilaian harus berdasarkan data yang akurat dan pencatatan yang jujur. Yang ketiga ada kerahasiaan data siswa, yaitu guru memiliki kewajiban untuk melindungi privasi dan data pribadi siswa, termasuk nilai, hasil tes, catatan perilaku, dan informasi kesehatan. Di mana data ini hanya boleh diakses oleh pihak guru dan pihak yang berwenang dan sesuai dengan keperlakuan pendidikan. Yang keempat, ada tanggung jawab dalam administrasi pembelajaran, di mana guru wajib menyelenggarakan administrasi pembelajaran dengan tertib dan teratur, termasuk pembuatan dokumen perencanaan, laporan hasil pelajar, dan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir ada kejujuran dan transparansi. Semua dokumen administrasi harus mencerminkan data yang sebenarnya tanpa manipulasi atau pemalsuan. Nah, kewajiban etis guru dalam kode etik itu didefinisikan sebagai profesional yang memiliki kewajiban untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab, menjalankan penilaian dengan objektif dan adil, melindungi hak siswa termasuk kerahasiaan informasi, melaporkan hasil pembelajaran dengan akurat, dan terakhir mengembangkan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Dalam untuk dokumen Permendikbud tentang penyelenggaraan administrasi pendidikan, yang pertama ada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Saya dapat bertujuan untuk menetapkan standar penilaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan, di mana untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam dokumen ini, penilaian itu harus dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan menggunakan berbagai teknik dan instrumen, di mana penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, hasil penilaian harus didokumentasikan dengan rapi dan transparan. Yang ketiga, penilaian itu harus objektif, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kompetensi siswa. Yang terakhir ada semua data penilaian harus dijaga kerahasiaannya. Dalam dokumen ini, guru wajib membuat dan memelihara dokumentasi informasi penilaian yang lengkap, akurat, dan aman, termasuk lembar penilaian, catatan anekdot, portofolio siswa, dan rapor. Yang kedua, Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, di mana bertujuan untuk menetapkan kompetensi minimal yang harus dicapai oleh lulusan di setiap penjenjang didik. Dan lulusan harus memiliki kompetensi dalam dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap jenjang pendidikan memiliki standar yang jelas dan struktur. Penilaian pencapaian SKL harus didokumentasikan dengan cermat. Itu merupakan ketentuan penting dalam isi dari Permendikbud nomor 54 tentang tahun 2013. Dalam dokumen ini, guru perlu memastikan bahwa setiap siswa pantau pencapaian terhadap SKL dan kompetensi ini harus disimpan rapi untuk evaluasi program pembelajaran. Yang ketiga, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan, di mana
Tujuan dari dokumen ini adalah menetapkan standar pelaksanaan pembelajaran efektif, efisien, dan bermakna. Yang dimana ketentuan penting dari dokumen ini yaitu pembelajaran harus direncanakan dengan matang melalui RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogis dan psikologis. Evaluasi pembelajaran harus komprehensif dan berkelanjutan, dan semua proses ini harus didokumentasikan dengan baik. Bagaimana dokumen mengatur implikasi administrasi, yaitu guru bertanggung jawab membuat dan memelihara silabus RPP lembaga kerja siswa dan catatan pelaksanaan pembelajaran yang akurat dan terorganisir. Yang terakhir, dokumen terakhir adalah Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru. Mana tujuan dokumen ini mengatur distribusi beban kerja guru agar seimbang dan sesuai dengan kompetensi serta keahlian. Dalam dokumen ini ada ketentuan-ketentuan penting, yaitu pertama, beban kerja guru mencakup kegiatan mengajar, merencanakan pembelajaran, menilai, membimbing dan melakukan penelitian, dan administrasi pembelajaran. Yang kedua, guru diharapkan mengalokasikan waktu yang cukup untuk setiap aspek, termasuk administrasi. Yang terakhir dan ketiga yaitu pengakuan terhadap beban kerja administrasi ini penting untuk mengurangi stres kerja guru. Bagaimana implikasi administrasinya? Yang pertama yaitu sekolah dan pemerintah harus mengakui bahwa administrasi pembelajaran adalah bagian integral dari tugas guru dan tidak boleh diabaikan atau dianggap ringan. Analisis etika administrasi. Apa saja dari 4 dokumen tersebut? Aspek-aspek etika apa aja yang ada di situ? Yang pertama saya dapati yaitu kejujuran dalam penilaian. Aspek kejujuran ini berkaitan dengan prinsip integritas dan objektivitas dalam memberikan nilai kepada siswa. Regulasi menekankan bahwa penilaian harus berdasarkan pada data nyata hasil pembelajaran, bukan pada preferensi pribadi guru atau hubungan sosial antara mereka. Dalam aspek kejujuran ini, kejujuran dalam penilaian bermakna guru harus, yang pertama, menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliable, menerapkan rubrik atau kriteria penilaian objektif. Kedua, menghindari bias afeksi atau kesukaan yang terhadap murid. Dan yang keempat, tidak memanipulasi nilai untuk tujuan tertentu. Misalnya, meningkatkan nilai siswa favorit atau menurunkan nilai sebagai hukuman. Yang terakhir ada menjelaskan kriteria penilaian kepada siswa dengan transparan, tidak ditutupi. Dalam praktik administrasi, kejujuran ini harus tercermin dalam setiap dokumen pencatatan nilai. Misalnya, ketika guru mencatat nilai di buku nilai atau sistem informasi pembelajaran, angka yang dicatat harus benar-benar mencerminkan pencapaian siswa, bukan hasil manipulasi. Di mana Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dengan tegas menyebutkan bahwa penilaian itu harus objektif dan berdasarkan angka atau data. Jika guru tidak jujur dalam penilaian, maka regulasi ini dilanggar. Dan hal ini dapat berakibat pada dampak negatif bagi siswa yang tidak adil. Aspek kedua yaitu akuntabilitas dokumen pembelajaran. Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban guru terhadap kualitas dan keakuratan dokumen administrasi pembelajaran yang dibuatnya. Dokumen-dokumen pembelajaran seperti RPP, silabus, lembar penilaian, dan rapor adalah catatan formal yang mencerminkan proses pembelajaran. Akuntabilitas dokumen itu berarti dokumen harus dibuat dengan cermat, lengkap, dan tepat waktu, serta informasi yang tercantum harus akurat dan dapat diverifikasi. Dan dokumen harus disimpan di tempat aman dan terorganisir dengan baik. Dan juga dokumen tersebut harus dapat diakses oleh pihak yang berwenang, seperti kepala sekolah, pembelajaran pengawas, orang tua, siswa, dengan sesuai kebutuhan. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses mewajibkan guru untuk membuat perencanaan pembelajaran yang tertulis. Ini bukan hanya formalitas, tetapi upaya untuk memastikan bahwa pembelajaran terencana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dokumen juga berkaitan dengan kejujuran administrasi. Guru tidak boleh membuat dokumen hanya untuk memenuhi persyaratan administratif saja,
tetapi dokumen tersebut harus benar-benar mencerminkan praktik pembelajaran di kelas. Contohnya misalnya RPP yang dibuat harus sesuai dengan apa yang benar-benar dilakukan di kelas, bukan hanya RPP di atas kertas yang tidak diimplementasikan saja. Aspek ketiga yaitu transparansi informasi kepada siswa dan orang tua. Transparansi merupakan prinsip etika yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam memberikan informasi. Transparansi dalam administrasi pendidikan berarti itu siswa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aja proses penilaian dan bagaimana cara penilaian dilakukan dan hasil pembelajaran mereka tersebut. Orang tua juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan belajar anaknya, termasuk nilai, perilaku, dan keterampilan yang dikembangkan oleh siswa atau anaknya tersebut. Dan juga informasi harus disampaikan secara jelas, objektif, dan mudah dipahami. Guru harus siap menjelaskan dan mendiskusikan hasil penilaian dengan siswa dan orang tua. Regulasi etika dan Permendikbud menekankan bahwa rapor dan hasil penilaian adalah milik siswa dan orang tua, dan mereka berhak mengetahuinya. Guru tidak boleh menyembunyikan atau menyesalkan informasi tentang pencapaian siswa. Transparansi itu juga mencakup bagaimana seorang guru berbicara, berkomunikasi. Guru harus berhati-hati dalam menyebarkan atau mengomentari hasil penilaian siswa di hadapan teman-temannya, karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan diri dan privasi oleh siswa tersebut. Aspek keempat tidak adanya diskriminasi. Diskriminasi dalam administrasi pendidikan adalah pembedaan perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan dengan pencapaian akademik seperti ras, agama, status sosial ekonomi, ataupun gender. Prinsip non-diskriminasi berarti penilaian itu harus adil untuk semua siswa dengan standar yang sama, tidak membeda-bedakan tiap siswa. Akses terhadap sumber belajar dan kesempatan belajar juga harus sama untuk semuanya. Tidak ada privileging atau penghukuman berdasarkan alasan di luar kompetensi. Dan akomodasi khusus untuk siswa berkebutuhan khusus atau ABK harus disediakan secara sesuai dengan regulasi tanpa membuat mereka merasa dikucilkan. Baik kode etik maupun Permendikbud menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Guru dalam dokumen itu, guru memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang diskriminasi dalam penilaian atau akses terhadap pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, diskriminasi dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar. Misalnya, guru mungkin secara tidak sadar memberikan pertanyaan yang lebih mudah kepada siswa dari latar belakang tertentu atau kurang memberikan kesempatan bicara kepada siswa yang pendiam. Administrasi pembelajaran yang etis memerlukan refleksi diri berkelanjutan untuk menghindari bias tersebut. Aspek terakhir adalah kerahasiaan data pribadi siswa. Data pribadi siswa yang harus dirahasiakan meliputi yang pertama ada nilai dan hasil penilaian, catatan perilaku dan disiplin, informasi kesehatan dan kondisi fisik, informasi keluarga dan latar belakang sosial ekonomi, foto dan rekaman video siswa, dan terakhir data biometrik dalam era digital. Kerahasiaan data berarti hanya pihak yang berwenang, contoh seperti guru, kepala sekolah, orang tua, yang dapat mengakses data tersebut. Tidak boleh ada pihak-pihak luar seperti orang yang tidak dikenal dan juga hacker mungkin, atau orang yang dikenal guru dia hanya ingin memberikan informasi terhadap orang tersebut. Yang kedua, data tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan orang tua dan siswa untuk siswa dewasa. Yang ketiga, ada data itu harus disimpan dengan amanah, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital. Yang terakhir, ketika data fisik sudah tidak diperlukan, itu harus dimusnahkan dengan cara yang aman. Jangan hanya karena sudah data fisik tidak digunakan, hanya coba dihapus di dokumen, tapi tidak dihapus secara musnah begitu. Di era digital, kerahasiaan data menjadi tantangan baru, mana guru harus menggunakan password yang kuat untuk sistem informasi pembelajaran
tidak membagikan tangkapan layar nilai siswa di media sosial, berhati-hati ketika memberikan laporan siswa kepada orang tua melalui pesan digital, dan memahami regulasi perlindungan data pribadi. Kode etik guru secara eksplisit menyebutkan kewajiban guru untuk melindungi kerahasiaan siswa. Permendikbud nomor 15 tahun 2018 juga menekankan pentingnya penggunaan data yang aman, terutama dengan meningkatnya penggunaan sistem informasi digital. Adapun contoh pelanggaran kerahasiaan yang biasa terjadi, yaitu guru sering menampilkan daftar nilai siswa secara terbuka, berbicara tentang nilai siswa di hadapan orang lain, atau tidak mengunci dokumen milik siswa. Contoh penerapan etika dalam praktik guru. Yang pertama yaitu penilaian positif. Penilaian yang jujur dan objektif. Mana ada seorang guru kelas 4 membuat rubrik penilaian yang terstruktur, yaitu struktur untuk tugas narasi dengan untuk tugas menulis narasi. Adapun beberapa kriteria penilaiannya. Yang pertama, isi cerita yang terstruktur mendapatkan poin 25, 0 sampai 25. Penggunaan bahasa yang tepat dan ejaan yang jelas, poinnya 0 sampai 25. Kreativitas dan organilitas narasi 0 sampai 25. Dan penyajian yang rapi 0 sampai 25. Ketika guru menilai, guru memastikan bahwa ia menerapkan rubrik ini untuk secara konsisten untuk semua siswa. Tidak peduli apakah siswa tersebut itu anak orang kaya atau siswa yang itu favorit. Tetapi dia menilai bahwa penulisan itu harus sesuai dengan kriteria penilaiannya. Misalnya kita buat seorang guru melihat tulisan ejaan anak favoritnya itu kurang bagus, ia menilai sesuai dengan kriteria yang penilaian dia. Dan yang harus dia lakukan adalah ia mengoreksi apa saja yang salah dari anak tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika dia menemukan seorang siswa yang biasa saja tetapi penulisan penjelasannya bagus, tetapi masalahnya untuk hasil tulisannya itu kurang rapi, tapi isi narasinya bagus, maka ia harus kembali dengan konsisten kriteria penilaiannya. Dan hanya yang dilakukan adalah mengoreksi kepada siswa tersebut, memberitahu kepada siswa tersebut bahwa ini adalah kurang-kurang, dan kembangkan hal yang kurang-kurang tersebut. Yang kedua, akuntabilitas dokumen. Kita ambil contoh seorang guru. Dia mempersiapkan RPP. Seorang guru yang beretika yang bagus, yang akuntabilitasnya bagus, pertama itu dia membuat RPP itu dibuat sebelum pembelajaran dimulai, dengan tujuan pembelajaran yang jelas, strategi pembelajaran yang terukur, dan instrumen penilaian yang sesuai. Setelah pembelajaran, itu guru mencatat bagian-bagian RPP yang mana yang dimodifikasinya berdasarkan kondisi kelasnya. Terus guru menyimpan semua dokumen pembelajaran seperti RPP, lembar siswa, lembar kerja siswa, hasil penilaian atau catatan refleksi dalam folder yang terorganisir. Nah, ketika kepala sekolah meminta kepada guru tersebut untuk hasil-hasil dari RPP itu, di pembelajarannya, dia dengan mudah mengambil dokumen tersebut yang diorganisirnya tersebut. Nah, itu merupakan dari akuntabilitas. Yang tiga, transparansi dan dengan siswa dan orang tua. Kita ambil contoh seorang guru memberitahu siswa kelas 4 di awal semester. Ini adalah kriteria penilaian yang akan digunakan untuk menilai kompetensi kalian. Setiap tugas, kuis, dan ujian akan dinilaikan berdasarkan kriteria ini. Kalian akan mendapatkan umpan balik tertulis dan dapat berdiskusi dengan saya tentang nilai kalian. Itu merupakan contoh dari transparansi seorang guru kepada siswa. Jadi siswa itu dia tidak bengong atau tidak tahu bahwa penilaian ini apa gitu. Dan juga, untuk seorang guru dan orang tua bisa mengadakan pertemuan
dan menjelaskan bagaimana sistem penilaian di sekolah, bagaimana orang tua dapat membantu anak belajar di rumah, dan hasil penilaian setiap semester dan rekomendasi untuk perbaikan. Itu untuk orang tuanya. Yang terakhir ada kerahasiaan data, di mana seorang guru SD itu menyimpan buku nilai dalam loker yang terkunci. Ketika menggunakan sistem informasi pembelajaran digital, ia langsung keluar dari akun setelah selesai. Dan juga ia tidak membagikan daftar nilai siswa atau foto siswa di media sosial pribadi. Ketika memberikan laporan ke orang tua, ia melakukan secara privat, tidak di hadapan siswa lain. Dan juga ia memusnahkan catatan-catatan lama siswa dengan cara yang aman. Contohnya kalau untuk dokumen fisik dicacat atau dibakar. Dan untuk dokumen digital, ia menghapusnya secara benar-benar menghapus, tidak hanya masukkan ke trash, tapi trash itu tidak dihapus lagi. Gitu. Yang kedua, ada contoh penerapan yang negatif atau tidak etis dan apa aja konsekuensinya. Yang pertama yaitu penilaian yang tidak jujur. Ada satu oknum guru itu memberikan nilai tinggi kepada siswa yang berasal dari keluarga kaya dan teman baik orang tuanya juga. Meskipun siswa tersebut tidak mencapai standar yang ditentukan, aka buruk dalam pembelajaran, kurang ajar dan tidak sopan dan lain-lain. Sementara itu ada siswa yang bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi masalahnya dia adalah keluarga yang kurang mampu dan guru tersebut memberikan nilai yang lebih rendah karena dia melihat siswa tersebut adalah orang kurang mampu dan tidak memiliki manfaat kepada dia. Apa yang terdapat dari konsekuensinya? Pertama itu siswa yang dinilai tidak adil akan merasa kehilangan motivasi belajar karena dia sudah sungguh-sungguh, sudah berpikir bahwa dengan sungguh-sungguh ini nilai akan bagus dan dia akan kehilangan motivasi untuk seterusnya. Apabila siswa lain menyadari ketidakadilan ini dan kepercayaan terhadap guru tersebut bakal menurun dan mereka tidak akan mau lagi belajar dengan guru tersebut. Kalaupun terpaksa belajar dengan guru tersebut, dia bakal malas karena dia tahu bahwa nilainya itu hanya tinggi kalau jika orang tuanya orang kaya. Yang kedua, orang tua siswa yang tidak adil, yang tidak mendapat keadilan tersebut, bakal melaporkan guru ini kepada kepala sekolah dan juga bisa masuk konsekuensi pemecatan atau sanksi. Dan yang paling parahnya, dalam contoh ini terdapat pelanggaran kode etik guru yang dapat berakibat pada teguran atau pencabutan sertifikat. Dan integrasi pendidikan sekolah juga terganggu. Dan dalam jangka panjang, kualitas pembelajaran menurun karena siswa tidak memiliki standar yang jelas. Yang kedua, ada akuntabilitas dokumen yang lemah, yakni seorang guru yang tidak memiliki tanggung jawab yang tinggi atau rendah. Contohnya ada guru Y, contohnya namanya Y, mencatat hasil penilaian siswa langsung di buku rapor tanpa menyimpan dokumen pendukung. Jadi contohnya seperti hasil kuis, tugas, atau ujian. Nah, masalahnya ketika orang tua bertanya mengapa nilai anak yang mendapat nilai D, guru tidak dapat menunjukkan bukti atau penjelasan yang konkret. Tentu orang tua tersebut tidak puas dan melaporkan guru kepada kepala sekolah. Dan juga guru itu tidak dapat mempertanggungjawabkan nilai yang diberikan gara-gara akuntabilitas dokumennya yang sangat lemah. Ini juga melanggar terhadap Permendikbud nomor 22 dan 23 tahun 2016. Dan lama-lama kredibilitas guru sebagai pendidik bakal berkurang dan kepala sekolah atau pengawas melakukan teguran resmi kepada guru yang memiliki akuntabilitas dokumen yang lemah. Yang ketiga, kita mencontoh kurangnya transparansi. Kita sebut ada guru Z itu memberikan nilai final kepada siswa tanpa pernah menjelaskan kriteria penilaian atau memberikan umpan balik sepanjang semester. Jadi dia hanya mengikuti saat pembelajaran, ngajar macam. Dan pas final dia tidak memberitahu bahwa penilaian tersebut harus sesuai isu ini kepada siswa. Jadi siswa tidak tahu bagaimana dia belajar, bagaimana dia memberikan hasilnya sesuai dengan kriteria tersebut.
Nah, orang tua dari anak tersebut yang tidak mengetahui bagaimana kriterianya itu baru mengetahui prestasi anaknya saat menerima rapot akhir semester, dan pada saat itu sudah terlambat untuk memperbaiki. Orang sudah menerima rapot. Adapun konsekuensi yaitu siswa tidak tahu area mana yang perlu diperbaiki. Terus orang tua juga bakal kehilangan kesempatan untuk membimbing anaknya jika tidak ada teguran dari ataupun transparansi dari guru ya. Dia juga bingung. Dan hubungan antara sekolah dan keluarga menjadi kurang baik karena sekolahnya tidak bisa membangun anaknya, begitu. Terakhir, pembelajaran menjadi kurang efektif karena umpan balik yang terlambat mulu dan juga kepercayaan terhadap sekolah tersebut bakal berkurang. Yang contoh keempat yaitu pelanggaran kerahasiaan data. Kita ambil suatu oknum guru menampilkan data nilai siswa yang ditempel di dinding kelas, sehingga semua siswa dapat melihat bagaimana nilai teman-temannya. Nah, beberapa siswa yang mendapat nilai rendah bakal menjadi malu dan diejek oleh teman-temannya. Konsekuensi dapat terjadi ketika siswa tersebut yang memiliki nilai rendah akan memiliki pengalaman atau trauma psikis dan juga trauma sosialnya karena diejek oleh temannya. Hak privasi siswa akan dilanggar karena itu merupakan privasi dia. Orang tua melaporkan guru kepada kepala sekolah, guru nilai telah melanggar kode etik guru, khususnya pasal tentang kerahasiaan siswa. Suasana belajar menjadi tidak aman dan tidak kondusif, dan dalam kasus yang sangat serius, itu dapat berakibat pada tindakan hukum jika siswa mengalami dampak psikologis yang sangat mendalam atau sangat signifikan. Tantangan dalam implementasi dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam praktiknya, penerapan etika administrasi pendidikan bukanlah hal yang mudah. Guru dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas administrasi pembelajaran serta integrasi profesional mereka. Adapun salah satu tantangan utamanya adalah beratnya beban administrasi, di mana guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga harus menyusun RPP, mengolah penilaian, membuat laporan berkala, menginput data siswa ke sistem, hingga mengikuti berbagai rapat dan pelatihan administratif. Beban kerja yang tinggi ini seringkali menimbulkan kelelahan dan stres. Akibatnya, sebagian guru dapat tergoda untuk mengambil jalan pintas, seperti menyusun administrasi sekadar untuk memenuhi kewajiban, tanpa perencanaan pembelajaran yang matang. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas penilaian, umpan balik kepada siswa, bahkan akurasi pencatatan nilai. Tantangan berikutnya adalah pemahaman guru yang belum merata terhadap etika administrasi. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang kode etik guru dan regulasi pendidikan yang berlaku. Ada guru yang belum sepenuhnya memahami implikasi etika dari administrasi pembelajaran, masih menggunakan kebiasaan lama, atau tidak menyadari bahwa praktek tertentu dapat melanggar hak siswa. Kurangnya pelatihan berkelanjutan, minimnya sosialisasi regulasi baru, serta keterbatasan akses terhadap sumber pembelajaran etika menjadi faktor penyebab utama. Akibatnya, penerapan etika administrasi di sekolah menjadi tidak konsisten. Di era digital, tantangan lain yang semakin kompleks adalah penggunaan teknologi dan risiko pelanggaran privasi data siswa. Digitalisasi pendidikan membawa banyak kemudahan, namun juga menghadirkan risiko seperti kebocoran data, akses tidak sah, serta penggunaan aplikasi pihak ketiga yang belum tentu memenuhi standar perlindungan data. Kurangnya pemahaman guru tentang keamanan digital dan privasi dapat memperbesar risiko pelanggaran etika, terutama dalam pengelolaan data pribadi siswa. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah perbaikan yang komprehensif. Pertama, sekolah perlu melakukan perbaikan tata administrasi dengan menstandarkan dan menyederhanakan proses administratif. Penggunaan template, sistem terintegrasi, serta distribusi beban kerja yang adil dapat membantu mengurangi tekanan pada guru yang tanpa mengorbankan kualitas. Kedua, penting untuk memperkuat budaya etika di lingkungan sekolah. Pelatihan dan sosialisasi etika perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, didukung dengan komunitas praktik
antar guru, serta kepemimpinan kepala sekolah yang menjadi teladan dalam administrasi etis. Etika administrasi juga perlu diintegrasikan sejak dini dalam pendidikan calon guru. Ketiga, penggunaan teknologi harus dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Sekolah perlu memiliki kebijakan penggunaan data yang jelas, melakukan audit keamanan secara berkala, serta memberikan pelatihan keamanan digital kepada guru. Transparansi kepada orang tua terkait pengelolaan data siswa juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab etis sekolah. Sebagai kesimpulan dari video ini, regulasi etika dalam administrasi pendidikan bukan sekedar kewajiban formal, melainkan fondasi moral dalam membangun sistem pendidikan yang adil, transparan, dan akuntabel. Penerapan etika administrasi membutuhkan komitmen bersama dari guru, sekolah, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dengan perbaikan tata kelola, penguatan budaya etika, serta pemanfaatan teknologi yang aman, etika administrasi tidak hanya dipahami tetapi juga dipraktik secara konsisten. Inilah langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan Indonesia. Sekian dari video saya tentang regulasi etika administrasi pendidikan seperti Kodetik Guru dan Permendikbud. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan video, saya mohon maaf. See you next time.